Film ini seakan-akan berusaha mengeksploitasi air mata penonton. Karena memang film ini memiliki segmentasi pasar yang sudah ditentukan. Jadi buat kamu yang menonton film ini dan tidak bereaksi apapun, fix, kamu bukan target market. Boleh nggak Arka panggil Om Papa? Salam sinema sahabat sinemalogi. Tabayun adalah film drama yang disutradarai K. Mangunsong. Film ini dibintangi Titi Kamal, Ibrahim Rishad, Naysila Mirdad, Farel Rafiski, Yenny Rahman, dan lain-lain. Hidup Zalina yang diperankan Titi Kamal, ibu tunggal dari Arka yang diperankan Farel Rafiski, semakin rumit setelah Arlo yang diperankan Ibrahim Rishad, anak bos di kantor, naksir kepadanya. Padahal Arlo sudah dijodohkan dengan Arum yang diperankan Naysila Mirdad. Zalina terus menjaga jarak dari Arlo. Namun di sisi lain Arlo berhasil merebut hati Arka. Bahkan Arka pernah meminta agar diperbolehkan memanggilnya Papa. Karena Arlo pantang mundur mempertahankan cinta ke Zalina, maka Samira yang diperankan Yenny Rahman, ibu Arlo, mengajak bertemu Zalina untuk bertabayun. Tak disangka, ternyata masa lalu Zalina lebih buruk dari yang mereka sangka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Nampaknya setiap tahun pasti ada aja film-film bernuansa religi, tapi sebenarnya isinya nggak religi-religi banget. Yang bikin menonjol film tersebut vibes-nya religi biasanya dilihat dari judul filmnya dan wardrobe para pemain utamanya yang tertutup santun. Film Tabayun dari kemasan memang seperti film religi, tapi sebenarnya hanya film drama dengan unsur-unsur religi sebagai aksesoris. Unsur dakwah juga tipis-tipis saja, malah lebih tepat disebut drama yang menjual kesedihan mengharu biru yang dialami pemeran utama. Kemalangan nasibnya benar-benar mengalahkan kisah-kisah sedih di sinetron-sinetron TV swasta kita. Berbagai macam tangisan Titi Kamal yang memerankan sosok Zalina membuat film ini seakan-akan berusaha mengeksploitasi air mata penonton. Karena memang film ini memiliki segmentasi pasar yang sudah ditentukan. Jadi buat kamu yang menonton film ini dan tidak bereaksi apapun, fix, kamu bukan target market film ini. Cerita dalam film Tabayun benar-benar mengaduk-aduk emosi, layaknya film-film yang memang menjual konflik klise non-template. Kalau bisa Mas jangan sering-sering kesini. Karena film jenis ini selamanya masih akan terus berproduksi kalau masih saja ada kumpulan penonton yang ingin menangis bareng-bareng, mewek bareng-bareng, dan berakhir bahagia. Dari kalangan remaja putri dan emak-emak yang sering kali terbiasa dicekoki dengan drama percintaan yang mendayu-dayu, film ini tentu saja menjadi santapan utama. Cintai dan hargai keputusannya. Ceritanya yang mengalir begitu mudahnya untuk dicerna tanpa berpikir soal konspirasi, plot twist, dan elemen-elemen penting film lainnya. Film ini cukup sederhana. Asal ada banyak muatan adegan tearjerker, film ini akan dielu-elukan. Kisah kasih yang mengawinkan pemikiran tradisional dengan cara modern masih cukup relevan untuk diaplikasikan di zaman sekarang. Meski terkadang terdengar konyol, konsep Tabayun memang terasa efektif penempatan ceritanya. Hanya saja ketika sudah menjadi sebuah cerita film, yang ada malah film ini menjadi terasa biasa saja. Padahal konflik dalam plot cerita di film ini bisa lebih dimaksimalkan lagi. Dan dibikin tidak segampang itu menjalani hidup, mungkin film akan bisa agak lain dan lebih gila lagi untuk diikuti. Seberuntung apa kamu terlahir dari seorang pekerja seks, kemudian mendapatkan perlakuan bejat dari ayah tiri, dan terpaksa harus melahirkan anak tanpa kejelasan status? Ya, Zalina mengalami itu semua.
Namun karena jalan cerita harus tetap mengalir penuh emosi, Zalina harus bisa bangkit dari keterpurukan. Kelahiran bayinya menjadi titik balik bahwa dia harus stabil dan menjadi manusia yang baik. Keajaiban demi keajaiban mengisi film ini. Layaknya berkah dan rezeki yang gak pernah jauh dari Zalina atas amalan-amalan yang dia lakukan. Titi Kamal untuk yang kedua kalinya memerani film yang disutradarai K. Mangunsong. Sebelumnya mereka pernah berjaya saat film Air Mata di Ujung Sajadah meraih jumlah penonton di atas 3 juta penonton dan sudah dipersiapkan film kelanjutannya. Di film Tabayun, Titi Kamal masih mengumbar kemampuan menderaikan air mata tak henti-henti. Segala aktivitas biasanya akan diselipi dengan tangis. Tak menonjol tapi juga tak buruk. Begitu juga dengan karakter lain. Saya sempat terkecoh dengan karakter Arum yang saya kira bakal lebih antagonis dari penjahat stres yang biasa bergentayangan di film-film model beginian. Ternyata Naysila Mirdad tidak seperti demikian. Dia yang memerankan Arum tampil ceria, centil, soft spoken, dan tidak kerasukan setan. Disinilah yang membuat film ini menjadi sedikit menarik karena mencoba melawan arus dari sosok antagonis yang terlalu klise. Arum malah menjadi korban dari kejamnya cinta dan sisanya ya adegan-adegan alay yang kadang gak masuk di jalan pikiran saya. Atau memang saya adalah bukan market film ini, karena selama film ini konsisten menawarkan sajian tangis dengan berbagai model, saya yakin film ini maunya ingin mengikuti jejak air mata di Ujung Sajadah. Tapi sepertinya agak sulit. Bagi saya taburan konsep religi yang saking terkesan religinya hingga akhirnya film menjadi terkesan alay, lebay, dan over. Pada akhirnya film yang diadaptasi dari novel berjudul sama ini bisa memiliki dampak pada pola pikir penonton. Bahwa siapapun bisa halu kapan aja, sekarang atau nanti, yang penting jangan lupa untuk tabayun. Karena dengan bertabayun, kamu bisa memiliki istri yang cantik, soleha, pinter, berwawasan, cerdas, baik hati, penyabar, penyayang, sayang anak, gampang terharu, nangisan, suka ngalah, dan yang terpenting soft spoken banget. Ingat, tabayun. Cari tahu kebenaran film ini, bagus apa enggak, jangan asal tonton. Oke? Demikian video reaksi dari film Tabayun yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.